Pagi-pagi saya bangunkan karena harus sekolah. Tapi dia itu marah saat itu karena dia cerita, "Bu, aku mimpi ditemuin Tuhan Yesus." Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Pastinya ya kita akan berbincang tentang mujizat-mujizat. Tamu saya, mujizatnya luar biasa. Sampai ketemu Tuhan, sampai anaknya sakit, sampai anaknya kecelakaan, begitu dia mengenal Tuhan. Tapi semuanya bisa dilalui dengan luar biasa karena ada penyertaan Tuhan. Jadi dia dari tidak mengenal Tuhan, sehingga dia mengenal Tuhan, dan mulai mengenal mujizat demi mujizat. Siapakah tamu saya hari ini? Inilah Ibu Nur Aini. Shalom Bu Nur. Shalom. Suaranya jadi lembut banget nih. Bu Nur, sekarang putranya berapa? Saya putranya 4. 4 lah. Iya. Produktif ya. Oke, karunia 4 anak. Nah, ngomong-ngomong soal anak ini anak yang mempertemukan pertama kali dengan Tuhan Yesus ya. Iya. Nah itu ketika anak umur berapa tuh mulai ketemu Tuhan itu? Jadi di saat anak saya kelas 4, di saat kami itu berkeyakinan lain. Di sini bukan Kristen gitu ya. Gitu. Okay. Nah, di saat itu anak saya pagi-pagi saya bangunkan karena harus sekolah. Tapi dia itu marah saat itu karena dia cerita, "Bu, aku mimpi ditemuin Tuhan Yesus." Gitu. Waktu itu saya merasa karena kita kan masih non Kristen gitu ya, yang mana masih asing masih dengan hal-hal seperti itu. Terus akhirnya saya anggap itu pengaruh dari gadget itu, karena pada waktu itu kan masih COVID. Jadi masih ada kayak baik pembelajaran atau kita berhubungan itu kan harus. Jadi intensitas pakai itu. Iya, intensitas pakai media gadget itu baru getol-getolnya gitu. Terus nggak sampai seminggu di waktu yang sama saya bangunkan anak saya itu marah-marah. Nah, waktu marah-marah saya gini, "Dek, kenapa? Ibu, saya itu mimpi lagi ditemui Tuhan Yesus. Kenapa ibu membangunkan aku? Ini yang kedua kali loh, Bu." Terus Mbak Nur jadi ibunya ini kenapa gitu? Pasti itu Ibu, karena memang itu dunia asing ya. Iya. Karena memang semua keluarga besar itu benar-benar menjalani agama yang taat ya. Taat, patuh, dan kita benar-benar pemuka agama. Iya. Dan pemuka agama apapun itu intinya semuanya tuh kita benar-benar keluarga yang taat banget gitu. Nah, setelah yang kedua ditemuin Tuhan Yesus, anak saya cerita karena mimpi yang pertama dan kedua itu beda. Kalau yang mimpi pertama itu ada Tuhan Yesus tapi wajahnya itu sinar terang. Tangannya terbuka begini, ada bolongannya tangannya. Gitu, ada tangga. Ketika anak saya mau ke tangga itu, saya bangunkan karena kan mimpi-mimpinya itu di saat mau pagi. Yang kedua mimpinya di surga. Yang kedua. Dia cerita kayak apa gitu? Saya yang mengawali gitu. "Loh Dek, kok kamu mimpi kedua beda dari pertama?" Dan ada suaranya, Bu. Oh, ada suaranya. Suaranya yang pasti cowok ya. Suaranya begini, "Wahai anakku, ikutlah aku. Kamu akan damai." Lah aku kan seneng, wong itu Tuhan Yesus lagi. Mana di surga. Rasanya gimana? Ada kolamnya, tamannya, hewannya. Pokoknya di situ tuh indah banget. Ketika aku tuh mau ikut Tuhan Yesus, Ibu bangunkan lagi. "Ibu itu kenapa?" "Loh, karena waktunya mau sekolah pagi, kamu harus prepare dulu dan sebagainya." Itu adalah bentuk kasih Tuhan menyelamatkan. Tapi dulu kan nggak ngerti ya. Terus waktu setelah mimpi kedua itu apa yang Ibu Nur lakukan?
Mimpi kedua saya Terus langsung dalam hati gejolak apa gitu? Iya. Apakah bertanya-tanya kenapa kami yang bukan orang Kristen tapi justru Yesus datang, itu bergejolak di hati gitu nggak ya? itu pasti selain bergejolak juga ada peperangan dalam tubuh saya. Kenapa peperangan? Tubuh saya itu kayak merasakan panas semua, tapi saya itu tidak sakit. Badan saya tidak capek, itu tidak. Dan itu cukup lama saya mengalami kayak gitu karena tidak mudah dan tidak gampang. Ketika yang non Kristen terlebih Yang dipergumulkan Ibu Nur itu apa? Tuhan apa? ya saya bertanya heran, ini siapa toh? Kok mimpi dalam anakku? Terus yang kedua, kenapa kok jadi seperti ini di tengah kita gitu. Terus yang ketiga, saya langsung mengintrospeksi diri, mendeteksi kenapa dengan saya. Saya gitu. Padahal waktu itu Ibu kerjanya itu di tempat yang benar-benar itu non Kristen semua ya. Iya. Tidak ada satupun mungkin ya. Tidak ada satupun, semuanya non Tapi kok Kristen. Tuhan Yesus justru mendatangi anak Ibu gitu. Itu pergumulannya begitu. Ya itu makanya menjadi badan saya itu jadi kayak ada perang di dalam. Terus saya jadi ya intinya saya harus apa ya di sini, nggak boleh seperti ini berlama-lama. Akhirnya saya karena dengan pekerjaan saya, ya waktu itu pekerjaan saya itu kan harus banyak relasi, CSR dan sebagainya. Salah satu dari orang-orang ini kan saya teman, saya hubungi, saya ajak komunikasi. Akhirnya teman saya ini mendatangi anak saya, mendatangi rumah kami untuk lebih mengerti. Oh, jadi Mbak Nur telepon sama temennya gitu ya, Iya, orang seperti Kristen. itu. Iya, orang Kristen asli dari sebelum lahir. Dari pergolakan itu muncullah nama gitu. Iya, saya tuh ini aku harus kemana? Karena ada sosok atau nama yang saya itu kok nggak tahu, kok asing banget. Dan itu membuat saya itu dari kami yang non Kristen nih, itu jangan sampai gitu. Sampai nama Yesus iya, itu kayak gitu ya. nama Yesus, baru-baru nama Yesus. Kita itu kalau lihat gereja itu kayak ya seperti itulah Bu, nggak suka intinya gitu. Nah akhirnya Kalau bisa jangan lihat gitu ya. iya nggak lihat itu Bu ya, nyebut juga nggak boleh. Nyebut aja nggak boleh Bu, kayak gitu. Nah, saya nggak ngerti kan, makanya bergejolak sampai akhirnya saya menghubungi teman saya. Teman saya mendatangi Yang kami. Kristen ini. Iya, yang Kristen mendatangi kami. Terlebih pada anak saya ini yang masih kecil waktu itu. Kelas 4 Masih SD. kelas 4 SD, dan waktu itu kami masih dalam kondisi non Kristen. Dia saya sekolahkan di sekolah yang non Kristen yang notabene sungguh-sungguh rohani banget. Karena di situ memang ada sekolah khusus, program khusus. Nah di situ juga yang membuat saya itu lebih menggali lagi, tak pikir secara logika. Karena kan saya waktu itu kan hidup dan kerja di tempat orang-orang yang penuh dengan ilmuwan gitu loh Bu. Mohon maaf di sini. Nah saya mencoba. Jadi para dosen, para Iya, profesor. iya, nggak cuma profesor saja Ibu. Jadi saya juga dengan orang-orang tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh agama. agama yang memang tokoh-tokoh itu ya nggak tokoh-tokoh biasa, tapi benar-benar tokoh yang luar biasa. Setelah itu teman saya menyimpulkan, Nur, Tuhan Yesus itu kalau datang tidak diminta, tetapi dia itu memilih sendiri. Nah di sini Tuhan Yesus itu datang dengan memilih kamu, keluargamu itu melalui anakmu ini, lewat mimpinya. Sampai di situ masih bisa paham nggak waktu itu? Awalnya tidak paham, saya masih mosok sih cuman masalah kayak gitu, tafsirannya kok seperti ini. Setelah teman saya menyampaikan itu,
Saya berpikir logika lagi. Cuman mimpi itu kok seperti ini. Karena memang saya itu kan bergumulnya waktu saya kerja itu kan juga jauh sekali. Paling kita dekatnya hanya temanya toleransi umat beragama. Itu cuma sebatas itu saja sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik. Tapi kalau untuk menggali keyakinan atau kita lebih mengikuti ajaran-ajaran, nah itu saya enggak. Ajaran dari agama yang iya, lain, ajaran gitu. yang lain Enggak, kayak seperti itu. Pokoknya agamanya Bu Nur itu dulu yang paling baik. Iya, paling benar, paling baik, pokoknya paling the best kayak gitu. Oke. Itu nggak mudah Ibu, karena kan memang dari gini langsung jeblok gitu menurut saya. Dari kecil begitu. Iya, karena saya memang dari kecil itu diasramakan terus sejak SD sampai SMA. Saya diasramakan dan keluarga besar saya dari bapak saya itu semua punya, dari ibu saya semua penghafal kitab-kitab yang Tuhan berikan di dunia. Itu keluarga besar ibu saya dan penghafal firman-firman atau ayat-ayat kayak gitu. Jadi kan ya tidak mungkin lah bau-bau itu kan nggak mungkin gitu. Oke, terus itu pun saya masih beneran enggak ya ini, beneran enggak. Saya perang saat itu enggak cuma 1 minggu, 2 minggu, sebulan tidak, setahun itu. Saya merasakan badan saya dengan kerja. Waktu itu saya itu sampai melihat sambil saya itu belajar. Saya belajar terus dari mana saya belajar? Saya mencoba untuk waktu itu kan saya masih menyebut Tuhan saya. Ini kok seperti ini gitu. Terus jadi komunikasi terus gimana sih? Iya, saya mencoba karena saya nggak mau. Kalau memang ini benar, ya Bu tolong saya cepat segera diselesaikan ini, saya nggak mau. Itu waktu itu saya. Kalau ini selesai, ya wes semua selesai bagi saya. Setelah akhirnya di waktu itu di hari Sabtu pagi itu saya ditelepon teman saya lagi untuk gimana kalau untuk ibadah lagi. Ya saya mencoba untuk memperkatakan ya saya berani, saya iya, karena sejak saya kemarin itu ketika saya iya selalu ada aja yang membuat saya itu tidak jadi untuk ke gereja. Padahal sudah kepingin. Jadi saya tuh sudah kepingin. Besok ke gereja. Iya. Ada halangan. Ada halangan terus, dan halangan itu selalu di saat waktu mau mendekati di hari Sabtu dan Minggu. Waktu itu temennya itu ngajak lagi gitu. Lah waktu itu saya sudah mencoba untuk, saya masih melakukan ibadah dengan keyakinan saya non Kristen, tapi saya sudah bisa menyebut Tuhan Yesus, tapi pelan. Gitu, saya masih ibadah tapi saya berdoanya Tuhan Yesus. Itu kemauan sendiri atau keluar sendiri? Itu keluar sendiri. Iya. Berarti saya juga nggak ngerti. Loh, kok aku bisa nyebut Tuhan Yesus? Oke. Gitu. Nah sampai akhirnya ya di waktu Sabtu itu pagi saya memantapkan lagi, wes kondisi apapun aku besok harus datang ke gereja. Aku harus datang ke gereja. Itu Sabtu pagi. Sabtu siang itu aja ujian aja. Ketika saya tuh mau deket sama Tuhan, mau ke tempatnya Tuhan, itu ada aja. Nah itu saya ditelepon salah satu teman saya, salah satu anggota Dewan DPR RI. Nah di situ mengajak saya untuk menemani ke salah satu ulang tahun organisasi besar yang ada di dunia. Organisasi partai besar. Bukan partai, tapi organisasi non Kristen yang besar di dunia. Di dunia itu. Nah itu saya ditelepon sama salah satu teman saya anggota Dewan. Nur, kamu nanti malam berangkat ya, nemeni saya untuk besok acaranya ulang tahun ini. Nah di situ saya langsung selesai telepon saya sampai gini, loh Tuhan padahal tinggal besok, kok iyo lagi. Aku
kalau ikut ini yo enak sih sebenarnya. Saya masih berpikiran seperti itu. Taraf dunia. Iya, taraf Tamu dunia. VIP, ya. Enggak lebih VIP, Bu. Apalagi saya kan cukup akrab dengan nanti yang acara itu kan. Salah satunya itu. Terus tapi saya nggak ngerti. Saya ada suara lagi. Loh, kamu wis janji mau ke gereja. Oh iya. Iya ya Tuhan. Yesus. Saya masih pertahan saat itu. Bu, aku tolong lebih dimantapkan, kasih jawaban atau apa gitu, supaya temanku yang salah satu anggota DPR RI ini membatalkan. Akhirnya nggak selang saya selesai ngomong berdoa gitu, 10 menit. Puji Tuhan, teman saya ini langsung nelpon saya dengan membatalkan kalau saya untuk menemani dia. Saya itu langsung, loh, saya udah mulai mau tak tinggikan nadanya. Tuhan Yesus, kok ternyata cepat sekali. Apa yang aku minta kok cepat kok cepat sekali. Saya ngomong gitu. Tapi waktu itu punya perasaan, aduh kok nggak jadi ya, gelo gitu. Secara manusiawi dikit Bu, Dikit jujur ya, karena ya mengajak kan ya tidak orang sembarangan. Iya gitu, apalagi itu kan nggak cuma jalur VIP, itu super VIP kalau bagi saya, karena dari tempat sampai ke tempat acara itu ada patwalnya itu pasti itu ya. Tapi hati tetap gimana waktu itu rasanya? Lah itu ada suara saya kayak gini, aku tuh pengen ke gereja ya, kamu udah. Akhirnya itu perasaan itu lepas. Iya, saya langsung Akhirnya Tuhan. bisa ke gereja? Puji Tuhan saya itu bisa ke gereja. Tapi di gerejanya itu waktu itu di Jogja. Karena saya kan tinggalnya di Solo. Nah kenapa? Karena saya kan dari orang non Kristen. Yang awalnya benar-benar saya itu nggak tahu menau tentang gereja. Apalagi bagian-bagian gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Wong masuk aja, wong boro-boro masuk. Waktu itu sama temennya? Iya, sama teman saya itu. Iya, itu. karena saya benar-benar nggak berani. Nggak berani, karena kan saya Waktu masih itu terdoktrin. Dibawa kemana? Nah waktu sama itu temannya? teman saya gerejanya di Jogja di The Star JJM. Gitu. Keluarga Allah Star. Iya di JJM. Setelah masuk di sana, Masuk gimana? itu saya nggak ada suara, suara ngomong bicara yang ada SPOK-nya itu nggak ada. Saya hanya diam, ternganga dari awal masuk pintu gereja itu saya sudah kayak ada panas badan saya itu kayak wis apa ya, kejatuhan air banyak kayak air yang sejuk banget Bu. Saya masuk. Bukan karena AC ya? Oh bukan. Karena AC ya saya setelah masuk dari gereja mesti kepanasan lagi Bu. Tidak. Terus saya disuruh duduk teman saya. Jadi waktu masuk gereja itu yang tadinya panas. Itu langsung bisa terasa sejuk, sejuk, damai, ya. gitu. Damai, tapi saya masih belum ngeh. Saya masih ternganga-nganga sambil ngerasain kok badanku lama-lama beda. Apa karena AC? Saya awalnya gitu. Terus, oh gereja itu kayak gini. Saya disuruh duduk, teman saya wes duduk sini. Yo. Dah. Habis itu kamu tenang, nggak usah takut. Semua nggak akan nanya kamu. Siapa kamu dari mana? Awalnya kamu non Kristen atau tidak, enggak. Kamu yang penting duduk ya. Iya. Saya duduk, terus mulailah itu ibadah praise worship. Lah mulai dari situ tuh udah ada apa ya, hati saya tuh kayak gimana ya, nggak bisa saya rasakan. Jadi hati saya terus langsungnya ke mata. Lah mata itu langsung nangis drojos-drojos gitu loh Bu. Saya mau bilang Tuhan Yesus ini apa, itu nggak ada suara. Jadi cuma nangis tok dan hati saya yang ngomong. Saya mau nangis saja, saya sampai nangis sampai apapun itu pada titik ada kesaksian. Di situ saya langsung janji sama Tuhan. Tuhan,
aku besok kalau memang udah di Kristen, aku ingin seperti ya di kesaksian itu. Maksudnya aku ingin menjadi pelayan. Waktu itu ada kesaksian apa? Jadi ada suami istri yang mana dia itu awalnya memang tidak, ya dia sudah Kristen tapi tidak begitu sering ke gereja, ibadah sometimes saja seperti itu. Nah, karena dia sudah mulai aktif, terus ke gereja, tambah ada pelayanan, ada banyak berkat gitu loh. Tapi di sini ya saya lihat bukan berkatnya. Ya saya lihat itu Tuhan enak ya ternyata. Kalau melayanimu tuh enak. Ya aku tahu dari kesaksian itu yang awalnya memang harus bersusah-susah dulu gitu. Tapi setelah pelayanan, di dalam pelayanan pun itu juga ada kesusahan. Tapi tidak untuk menutup, loh aku itu udah janji sama Tuhan. Aku harus melayani waktu gereja Tuhan. Pertama kali melihat kesaksian, kemudian bisa janji sama Tuhan begitu. Langsung Ibu, waktu itu langsung janji, nggak ngerti. Hati saya pada itu pertama kali saya itu masuk gereja, duduk mengikuti ibadah, saya langsung bisa berjanji seperti itu. Saya tuh kayak langsung, Tuhan aku tuh pengen kayak itu, saya gitu terus. Sampai yos, pokoknya gimana caranya. Terus akhirnya gitu. minggu depan ke gereja lagi. Minggu berikutnya saya ke gereja mengajak anak saya yang kecil. Yang ketemu Tuhan Yesus. Iya, waktu itu. Itu pun ada mujizat lagi. Jadi yang kita takutkan nanti frontal dalam hal karena beda ya Bu ya. Hal yang barulah ininya. Ternyata beda yang kita khawatir takutkan. Anak saya itu langsung keluar dari ruangan itu langsung ngomong dengan lantang, dengan nggak ada rasa apa-apa, cuma seneng tok. Bu, besok kesini lagi ya. Bu, besok kesini lagi ya. Seperti itu terus. Saya sama teman saya tadi, karena saya ke gereja situ lagi yang kedua bersama teman saya lagi. Karena saya kan harus ada penguatan dalam arti sosial kayak gitu. Karena kan saya baru gitu kan. Terus sampai kita itu ternganga-nganga. Loh, masuk baru? Kok langsung seperti itu? Terus saya gini loh, kamu suka atau Dek? Pokoknya saya senang. Aku senang di sini. Senang di sini. Maksudnya senang tempatnya atau senang ketika kamu masuk terus dengan adanya kegiatan di situ Dek, semuanya. Anak kecil nggak bisa bohong. Anak kecil nggak bisa bohong. Makanya saya ya udah. Peneguhan ya. Iya, di sininya nggak bisa setiap hari, cuman hari Minggu. Nggak apa-apa, pokoknya kesini gitu. Oh ya sudah. Itu waktu itu keluarga sudah tahu belum kalau Bu Nur ke gereja? Itu kalau ke gereja waktu itu belum tahu. Belum tahu. Sembunyi-sembunyi. Iya. Dan di tempat kerja saya pun juga belum Ibu. Jadi saya masih ya intinya saya masih banyak sekali prosesnya. Berarti ke gereja Keluarga Allah Jogja. Tapi kan Bu Nur kan tinggalnya di Solo. Iya. Nah akhirnya bagaimana kemudian bisa ke gereja Keluarga Allah Solo? Saya sampai di Keluarga Allah Solo itu saya bersyukur ya Bu. Saya ucapkan syukur dulu. Saya bersyukur. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Jadi tidak kebetulan. Semua itu atas kemurahannya, kasihnya. Saya itu setelah dari Jogja sana itu kan saya tidak langsung. Jadi sebentar, Ibu Nur itu kan tadinya bekerja. Iya. Terus kapan mulai tidak bekerja? Saya mulai tidak bekerja setelah saya dikuatkan Tuhan. Setelah yang ketiga kali saya ke gereja Jogja itu Star Keluarga Allah. Terus saya kalau mau ke gereja sana kan karena saya sangat banyak yang kenal gitu loh Bu di situ. Banyak yang kenal ya. Terutama kan itu kan gerejanya di mall. Nah,
pada waktu itu awalnya saya kan masih takut dan khawatir. Nah, aku yang gereja ketemu teman kerjaku yang notabene seperti ini, boro-boro teman. Lah nek salah satu dosen atau justru rektor saya lah itu nanti kan menjadi panjang dan saya kan belum dibekali banyak banget gitu. Jadi biar nggak jadi syak mereka gitu istilahnya ya. Seperti itu Bu. Terus memutuskan untuk saya tidak bekerja di situ. Daripada batinnya perang batinnya banget tuh di situ. Iya. Akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja berarti tinggal di Solo. Iya, saya tinggal di Solo. Akhirnya tinggal di Solo bergereja tapi tidak di keluarga Allah dulu ya, karena ada teman yang mengajak di gereja lain. Iya, gitu. Kenapa Bu Nur nggak langsung cari keluarga Allah Solo? Karena saya itu kan memang dari kecil itu kan sudah diasramakan. Untuk dolan-dolan itu nggak pernah ada. Dan orang tua saya kan memang seorang rohani yang taat. Jadi nek kamu mau pergi-pergi itu kalau nggak ada tujuannya tidak boleh. Jadi pingitannya luar biasa ya. Oh iya, saya pingitannya luar biasa ya. Jadi nggak ngerti gimana. Iya, saya tidak tahu. Setelah bergumul muncullah teman yang mengajak ke. Ya, Tuhan tuh jawab doa saya waktu itu. Pergumulan saya tuh berdoa, Tuhan aku tuh habis beribadah, aku cinta, wes seneng, wes pokoknya apapun itu lah. Kok ini enggak? Aku pengen Tuhan, tapi kenapa ya kok dalam hatiku kok keluarga Allah, keluarga Allah. Jadi ono apa toh keluarga Allah? Kata teman saya yang di Jogja, Nur, keluarga Allah itu kan pusatnya di Solo. Kamu bisa loh ke Solo aja. Kamu jangan takut, pokoknya ojo wedi. Pokoknya kalau ke gereja itu beda dengan kalau kamu datang ke tempat ibadah lainnya. Akhirnya Bu Nur sebelum ke keluarga Allah ke satu gereja. Satu gereja merasa gimana? Persis sama yang dirasakan waktu di Jogja keluarga Allah. Awalnya saya kan inginnya ketemu Tuhan waktu itu. Terus saya dijawab Tuhan dengan dipertemukan salah satu teman saya yang itu Kristen. Saya diajak ke situ, terus lama-lama itu kok iman saya itu kok, loh Tuhan, setelah aku ke gereja ini, bukan keluarga Allah dulu ya, itu kok piye toh rasanya, kok aku nggak bertumbuh. Semangatku iki lho, kepengen koyo sing aku berjanji padamu di Star itu kok aku koyo dibatasi tok. Aku pengen belajar lebih lagi kok ada batasannya. Saya seperti itu. Akhirnya nggak ke gereja. Nggak ke gereja itu. Tapi waktu itu sudah dibaptis apa belum? Sudah dibaptis. Sudah dibaptis. Puji Tuhan. Ketika dibaptis, bagaimana keluarga? Sudah tahu? Nah, itu saya waktu dibaptis. Selesai dibaptis di gereja situ, saya pulang. Saya itu tidak tahu, nggak ngerti. Orang tua keluarga saya itu tahunya dari mana atau memang ada Tuhan itu mengizinkan seseorang untuk memberitahu keluarga saya kalau saya dibaptis. Itu saya nggak ngerti ya, Ibu. Lah di sini saya langsung disidang orang tua saya. Saya langsung di saat itu saya langsung dikat sebagai anaknya, saya disuruh pergi. Sama anak-anak? Iya, sama anak-anak. Padahal waktu itu suami sudah nggak ada karena kena COVID itu ya? Iya, waktu itu Ibu. Meninggal waktu kena COVID itu. Jadi single parent, 4 anak, harus pergi dari rumah. Waktu itu rasanya gimana itu? Ya, lemes. Sempat protes sama Tuhan? Enggak protes, saya cuman lemes, nangis tok. Saya merasa gini, Tuhan kok cepet ya aku gitu, tapi kok aku dikon lungo. Padahal nggak salah loh, aku ikut Tuhan. Apalagi sampai proses lahir baru waktu itu. Tapi yuk piye, wong ini rumah bukan rumah saya. Ya saya tempati itu kan rumah orang tua saya. Betul. Jadi yowis lah. Saya gitu. Saya diteguhkan sama anak saya yang pertama. Gak apa-apa Bu.
nanti kita cari kos-kosan aja. Yang penting bisa untuk tidur, tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Apapun itu ya. Hari berikutnya anak saya itu kan sebelum hari berikutnya itu kan minta pindah atau keluar dari rumah malam. Supaya kita juga menjaga, karena saya juga saat ini waktu itu dan sampai ini kan tinggal di tempat yang betul-betul yang orang-orangnya sangat-sangat doktrinnya luar biasa. Gitu Ibu. Jadi kita perginya malam aja biar nggak ada yang lihat. Iya kayak gitu. Akhirnya pergi? Tidak jadi pergi karena saya waktu itu kan saya nangis tok, dan saya waktu itu masih beribadah di gereja yang bukan keluarga Allah ya Bu ya, waktu saya disuruh pergi itu karena saya habis dibaptis. Nah itu tuh saya cuma bisanya mau nangis, mau manggil Tuhan tok. Tuhan, aku disuruh pergi piye? Tuhan, aku disuruh pergi piye? Aku cuma gitu tok. Tapi aku besok pokoknya harus ke gereja, pengen ketemu. Waktu itu saya nggak ngerti. Sepulang pagi saya berangkat ke gereja. Pulang itu saya menemukan anak saya itu panas tinggi waktu itu. Anak yang pertama ya. Nah disitulah saya tambah lemes, tambah kayak Tuhan aku ki wis melu kowe. Sudah disuruh pergi. Arep lunga. Anakku kok sakit. Saya gitu. Anak saya gini, Bu, gimana? Gak apa-apa weh. Yaudah, intinya kamu sembuh dulu ya. Kalau pergi nek kamu gitu, yowis kita tetap pergi. Semakin sore mau menjelang malamnya anak saya semakin lemes malahan, terus yaudah untuk nyelamatin anak saya bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Solo. Saya bawa ke IGD, disuruh rawat inap karena trombosit turun, leukosit turun. Saya tambah kayak diremuk-remuk jujur. Sudah saya disuruh pergi, mau pergi anakku sakit, saya bawa ke rumah sakit justru suruh mondok. Waktu itu masih bisa bersyukur? Kalau bersyukur sih saat itu belum, saya cuman gini perasaan saya, Ibu, saya gini, saya cuman bisa nyeluk kowe lo Tuhan, bisa nyeluk kowe lo Tuhan, nyeluk kowe lo Tuhan, saya cuma sambil nangis sambil membesarkan anak saya. Yang penting kamu sembuh dulu ya Kak, yang penting kamu sembuh dulu ya Mbak. Terus mau tas apapun itu ya sudah kita siapkan, mau keluarin dari rumah atau gimana wis nggak apa-apa weh, nggak usah dipikir, nggak usah dipikirkan, tenang, yang penting kowe sih. Saya gitu, akhirnya masuk dengan beberapa aturan di rumah sakit, siapa yang boleh diizinkan jenguk dan tidak. Saya pokoknya intinya mau Tuhan tok lah intinya gitu. Sampai akhirnya tuh orang tua saya itu datang. Saya sempat takut dan ya intinya gimana ya, dikata-katain jelek mesti ini, terus gimana Tuhan, wis pokok men kowe Tuhan, aku pokok men melu kowe, saya gitu. Anak saya juga Mbak berdoa ya, kalau pas nanti Mbak apapun itu siapapun ya datang, iya bener itu. Bapak saya masuk, dia lihat itu saya udah diem, pokoknya intinya diem nggak ngomong, intinya cuma doa. Iya, tapi doa waktu itu saya doa terus, percaya sama Tuhan. Bapak saya itu di akhir mau selesai itu bilang ini, udah nggak usah keluar rumah, nggak usah pergi, pulang dari sini pulang aja ke rumah. Oh puji Tuhan, mujizat itu berikutnya. Mujizat berikutnya ya Tuhan jamah ya. Jamah itu. Setelah itu singkat cerita pulang, tidak berhenti lagi Ibu. Jadi memang Tuhan itu sayang mungkin ya sama saya. Ya nggak mungkin, memang iya. Ya memang iya itu. Saya sama ibu saya itu saya diperolok-olok, dihina. Walaupun bapak saya wis pulang, tapi untuk kamu sudah bukan anakku. Kamu anak durhaka, kamu masuk neraka, kamu besok kalau mati disiksa, kayak gitu. Pokoknya semua apapun itu diberikan ke saya.
Saya tuh sampai aku kudu piye to Tuhan, apa aku harus lebih sering ke gereja, saya gitu. Saya gitu ya Ibu. Sampai akhirnya pas ini yang anak saya sakit, saya kan tidak di gereja keluarga Allah. Saya akhirnya kan sudah tahu itu. Karena nggak bertumbuh? Iya nggak bertumbuh. Gereja. Ya itu. Okay. Akhirnya suatu ketika saya tuh beli roti ke Orion. Saya kan orangnya prinsipnya udah kalau pergi ya wis kamu lihatnya ke depan, nggak usah belok kanan kiri, mata kepalamu rasa tengok-tengok. Ininya gitu, fokus. Setelah fokus sepulang dari Orion, karena saya menjerit bener, kering rasanya itu kering. Sudah tanya terus di mana keluarga Allah? Iya, itu karena di hati saya itu keluarga Allah terus Bu, bener. Sampai Tuhan jadi keluarga Allah mana aku gitu, mana toh jani. Saya ke Orion pulang waktu itu Sabtu sore, jadi sekitar jam 6 lah. Itu kan rame jalanan tuh. Saya biasanya lewat Slamet Riyadi, itu tuh lewatnya kok Widuren gitu loh Bu. Slamet Riyadi terus ke Klewer, karena kalau Slamet Riyadi kan satu arah. Nah itu dengarnya saya tuh lewat Widuren gitu. Nah pas di situ di pertengahan saya tuh gini, kok kira mentok jani apa saya gitu. Yowis aku tak telan wes, yang penting aku selamat karena anakku kan habis sakit. Nah setelah itu saya noleh, nggak ngerti, kepala saya tuh nggak ngerti noleh ke kanan. Waktu itu saya baca tulisannya, ada tulisannya GBI Keluarga Allah. Saya berhenti kayak melongo gitu, keluarga Allah, keluarga Allah. Loh, di sini toh Tuhan, keluarga Allah di sini toh. Ya Tuhan, aku gitu. Aduh, aku bersyukur selama aku nggak ke gereja dengan pergumulanku seperti ini. Akhirnya kok Tuhan itu kok menuntun saya, bener-bener itu Bu. Jadi saya itu nggak kebetulan juga. Saya dituntun ke keluarga Allah. Terus saya langsung gini, ternyata kok yuk di sini, ini daerah mana keluarga Allah. Terus saya tengok kanan kiri, oh Widuran. Oh ternyata keluarga Allah itu di Widuran. Saya WA teman saya, Mbak puji Tuhan, saya sudah menemukan. Loh iki piye toh? Tak suruh dari dulu loh Bu, dan tak kasih tahu keluarga Allah itu pusatnya di Solo. Lah kamu itu kemana? Loh Mbak kamu nggak tahu toh? Karena aku udah ngomong jangan takut. Padahal memang nggak ngerti ya. Aku kurang ngerti Mbak. Kurang jalan-jalan. Iya Bu itu. Kurang jalan-jalan. Iya betul itu Oke, Ibu. akhirnya ke gereja keluarga. Akhirnya ke gereja keluarga Allah itu pun nggak langsung loh Bu. Saya juga pulang dulu kan. Saya berdoa Tuhan. Aku wis nemu terima kasih ini aku wedi. Karena asing gua aku. Nek keluarga Allah di Jogja nggak apa-apa. Aku wis ngerti. Wis wani lah setidaknya. Lah nek di Solo malah gedungnya gede banget. Kok nek aku masuk gimana? Nek aku ditanyain, kowe sopo, warep ngopo? Kayak piye Tuhan? Akhirnya Tuhan jawab Ibu. Jawab, dimunculkan sebuah nama. Yang mana nama itu juga ada hubungannya dengan saya. Waktu saya dulu pernah punya langganan lah gitu, percaya sama seseorang nama ini. Nah seseorang nama ini pun juga kaget karena seseorang nama ini juga sudah Kristen dan dia itu sampai bicara dulu waktu langganan itu belum Kristen. Iya belum Kristen ya saya gitu. Jadi dia ketika ditanya soal gereja kaget juga. Kaget dan minta bertemu langsung. Terus gini, saya itu kenal Bu Nur itu kan seorang yang taat, seorang yang seperti ini, dan orang yang penuh dengan logika tok, dalam arti pemikir gitu. Lah kok ini tiba-tiba kok seperti ini, itu nggak mudah. Bisa nggak Bu Nur saya dikasih sedikit aja, singkat. Tapi di sini saya juga minta tolong ya, Ci. Saya itu nggak ngerti. Dari kemarin tuh hati saya kok keluarga Allah terus. Nah, saya doa mbak Tuhan, namanya Ci yang diberikan terus keluar dari HP saya. Akhirnya ya udah saya tanya,
Ya udah, akhirnya sekarang ini kita terjawab. Bisa nggak, Ci? Saya itu dikasih tahu jadwalnya keluarga Allah di Solo. Akhirnya dikasih. Dikasih. Nah pas dikasih itu Besoknya ibadah. ibadah, karena kalau pas hari itu kan pas Sabtu itu Apa yang terjadi? ya terjadi itu saya kayak nggak mungkin tok gitu loh Bu. Saya awalnya baru masuk parkir itu saya wes awalnya udah wedi enggak, tapi aku harus ketemu Tuhan, aku harus ke gereja. Saya dikuatkan itu Bu, dikuatkan itu aku harus ke gereja. Saya masuk ke sini itu juga rada wedi, aduh linglung gitu karena kan bangunannya kan ada lorong yang masuk sama yang menggok. Saya tuh bingung ki sing ndi yo. Yo wis sing iki wae wong Tuhan ngekone sing belok kiri. Saya belok sing cedak. Terus saya puji Tuhan sekali, gereja keluarga Allah ini benar-benar gereja yang luar biasa dalam hal apapun Ibu. Dalam arti saya yang baru aja masuk, itu udah ramah. Dari aku datang ya saya tanya-tanya, wong saya kan bukan orang sini. Saya tanya, Mbak, ini lewatnya di sini ya? Iya silahkan. Ini akhirnya ibadah. Iya saya ibadah. Terus besok-besok lagi tetap ibadah. Saya langsung minggu berikutnya berikutnya langsung ibadah tekun jam 6 terus Ibu. Akhirnya jadi jemaat keluarga Allah. Puji Tuhan. Terus ambil pelayanan juga. Pelayanan juga karena itu yang sudah sini saya tuh kok wes lari terus gitu loh Bu. Anak-anak juga. Anak-anak puji Tuhan yang nomor 4 yang kecil itu yang pelayanan. Itu yang diajak ke sini pertama kali juga seneng. Enggak cuma seneng Ibu, malah dia itu pengennya sekolah di sini terus, nggak mau sekolah yang formal. Loh Dek, sekolah formal juga penting, tapi nggak enak sekolahnya Tuhan. Oke. Sampai gitu. Terus setelah jadi jemaat melayani, ada mujizat apa lagi? Satu lagi aja. Karena waktunya sudah sebenarnya banyak sekali ya mujizat. Tapi di sini itu di waktu anak saya sakit itu ya, waktu sakit di pertengahan bulan April kemarin, pertengahan bulan April kemarin itu kan pertama kali adalah bapak saya dulu, yang mana bapak saya itu kan dengan saya membatasi, walaupun saya selalu sertakan doa, Tuhan lembutkan hati yang keras bapak ini, karena saya sebutkan terus gitu. Bapak saya itu mau operasi itu bilang ke saya waktu itu, Duk, nanti nih aku operasi sebelum pas operasi sesudahnya kowe sing ngopeni, karena ibu saya kan pakai kursi roda, gitu karena sakit, gitu. Terus akhirnya ya saya iyakan, dengan saya itu juga kok aku ya Tuhan, padahal anaknya oke, pilih aku saya gitu. Terus iwis ini mungkin Tuhan, saya gitu. Saya selalu kalau yang baik itu Tuhan, apalagi ini orang tua yang harus dihormati. Waktu itu operasi bapak saya selesai malam sampai di kamar jam 10 tepat. Jam 12 malam saya di WA anak saya nomor 2 bahwasanya kakaknya anak nomor saya nomor 1 itu kecelakaan. Saya gini, Tuhan kok pergumulanku kok antrinya banyak saya gitu. Antrinya banyak. Sambung menyambung menjadi satu Bu gitu. Terus saya gini, nih ini bener anakku, tolong Tuhan kuatkan aku. Karena ini posisinya bapakku setelah operasi harus aku temani, mesti kok kesakitan. Kuatkan aku. Di saat itu puji Tuhan, bapak saya itu bisa legowo, menyuruh saya untuk ngurusi anak saya yang waktu itu kecelakaan pas di IGD. Waktu itu setelah kecelakaan dibawa ke IGD, yang puji Tuhan lagi tidak kebetulan kok ya satu rumah sakit dengan bapak saya. Sampai dokter perawat waktu itu terheran-heran, ibu ini tuh anaknya baru masuk, kok sudah pakai kalung penunggu pasien, gitulah. Saya gini, dokter, saya boleh cerita, ini bapak saya itu baru aja keluar dari ruang operasi, loh, ini anaknya gantian kecelakaan.
Itu indah sekali dokter, saya indah sekali. Habis itu dengan proses apa yang dialami anak saya itu juga tidak serta-merta mudah. Waktu itu kita pulang dulu, karena ada hal yang harus kita selesaikan secara administrasi. Karena setiap hidup dimanapun tempatnya kan ada aturannya ya Ibu ya. Dan aturan harus dipatuhi, jangan dilanggar karena aturan itu melindungi kita. Ininya gitu. Akhirnya kita pulang, kita harus menyelesaikan BPJS. Karena BPJS-nya itu ternyata ada masalah gitu loh. Terus saya selesaikan, itu puji Tuhan. Sama Tuhan itu dipercepat. Harusnya lama. Kita kontrol mujizat lagi. Itu kontrol pertama, melihat kondisi dokternya, ini rasanya gimana, baik wis, ini harusnya ada tindakan. Tapi harus ada salah satu pengantar dari kepolisian. Karena kan kecelakaan tuh judulnya. Kalau BPJS-nya puji Tuhan sudah dong. Puji Tuhan lagi kita tuh dapat dokter. Dokternya itu juga Kristen. Jadi kita tuh saling menguatkan, terus pokoknya yaitu mendukung. Di saat Tuhan izinkan sesuatu yang indah, Tuhan itu memberikan luar biasa kebahagiaan. Iya. Juga. Di saat itu yaudah dokter kalau memang harus gini. Saya cuma batin kok yaudah dari awal suruh nyari di kepolisian gitu. Karena saya kan sendiri gitu loh Bu. Yus pulang dulu saya. Kontrol yang kedua pulang. Kontrol kedua pulang saya ngurus. Terus kontrol ketiga, di waktu pengurusan ini berlangsung, kontrol ketiga melihat kondisi anak saya ini kan harus mau nggak mau kira oleh mulai kudu langsung operasi. Saya gini Tuhan, piye? Nek BPJS puji Tuhan, tapi lah surat dari polisi gimana? Nah di ruang tempat dokternya kita disuruh nunggu. Untuk proses kita mau ke kamar, kan mau ada tindakan operasi kan harus ada tahapan-tahapan proses. Lah di situ perawatnya menyampaikan, Bu, Mbak, ini nanti Mbaknya di ruang ICU. Saya tuh sama anak saya itu langsung kayak jatuh gitu loh. Duh Tuhan, kok gini ya? Mbak, nggak ada ya kamar 3 atau apa yang miduk gitulah dari kelasnya. Nggak ada, semua habis. Kalau naik, coba saya cari dulu. Sekitar ada, tapi kalkulasinya segini. Tuhan kok men. Terus gini aja Nek kalau ganti rumah sakit gimana? Oh bisa, tapi dari kami rumah sakit yang ini kita nggak mau bantu. Loh Tuhan, kok enak hidup itu. Piye Mbak, Bu, wes gini kita berdoa sih. Berdoa dulu. Jadi waktu itu memang kita sempat berdoa sampai akhirnya Tuhan itu kasih lagu yang saat itu mengukuhkan saya. Saya kan paling suka pujian nih, worship. Itu saya senang. Dikasih lagu apa? Kasih lagu yang bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Itu kayak rema gitu ya, menguatkan. Terus apa yang terjadi? Saat itu anak saya gini, Bu, yaudah gak apa-apa di ruang ICU. Yang penting aku cepat sembuh. Yowis, akhirnya dibawa ke IGD dulu Bu, untuk proses infus dan sebagainya. Di situ anak saya dan saya masih ICU terus. Sampai akhirnya dari perawat IGD, keluarga anak ini gitu disebutin namanya. Silakan ke ini ya, bagian untuk rawat inap. Saya waktu itu memuji itu sambil saya itu doa. Mulut saya menyanyi bersamamu, tapi hati saya itu berdoa, Tuhan, Bu iki aku minta tolong meneh yo. Bu ada kamar 1 aja, ada pasien sing metu. Alah
mbok tolong to Tuhan mesake anakku kok nek baru operasi kelaran piye di ICU. Gak aku ra iso nemeni, aku cuma jenggot di kaca. Tuhan piye, karena ICU itu kan pasiennya seperti itu. Akhirnya saya dipanggil sama perawatnya ya untuk rawat inap. Saya dipanggil itu saya tuh masih berdoa, ora berhenti tok Bu di situ. Akhirnya saya dipersilakan duduk sampai perawatnya gini. Ibu, ini ya kakak sesuai dengan kelasnya. Saya tuh langsung, puji Tuhan. Saya tuh langsung bengong nangis sampai Mbak perhatian, loh Ibu kenapa? Ini kan cuma penyampaian informasi sesuai kelas. Terima kasih Tuhan Yesus Mbak. Nggak usah panjang kali lebar, nggak usah tanya-tanya. Aku berterima kasih ya Mbak. Oh enggak Bu, ini tadi baru aja beberapa detik ada pasien yang keluar. Saya tuh kayak, yo Mbak, wis sekarang opo sing harus aku lakukan untuk ini administrasimu selesai. Karena aku kan masih harus kembali ke anak saya gitu. Bicara sama Mbak Em, ini Bu tanda tangan ini nih. Ya wis. Anak saya yang di ruang itu kan masih ICU. Saya itu jalan kayak mau lari secepatnya itu. Pengen ke anakku bahwa, Kak, Mbak, ini loh mukjizat Tuhan. Dengan memberikan mukjizat kebaikan, kemurahannya. Apalagi kita kan wis tertanam di gereja yang bener. Yang enggak munceng donor ini gitu loh. Ajarannya, peraturannya itu wis luar biasa. Saya ke anak saya itu saya gini, Mbak, apa Bu lah kok Ibu nangis? Tahu nggak Tuhan Yesus itu baik, saya gitu. Tuhan Yesus baik. Loh, kenapa Bu? Kamu di kelas 2 sesuai asuransimu gitu. Puji Tuhan. Karena saya tuh yang sakit kayak gitu tuh kita langsung berdua itu langsung berpelukan, kita langsung terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kan kita nggak ngerti ya. Iya. Itu mujizat. Kesembuhannya bagaimana? Kesembuhannya juga dipercepat juga luar biasa. Dengan temennya yang sama, kecelakaan di hari yang sama Bu, temennya juga kan saling komunikasi, Bu temanku kecelakaan, tapi kok belum sembuh ya. Saya langsung puji Tuhan, gitu anakku bisa sembuh cepat. Itu semua kalau nggak, tapi ya itu Bu. Tapi itu jadi ikut Tuhan itu. Memang banyak masalah, tapi tetap ditolong Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah jauh. Jadi saya rasakan yang namanya hidup di zona mujizat. Iya itu. Oke, karena waktunya udah gak cukup lagi. Iya, mungkin ada satu pesan buat pemirsa apa? Buat pemirsa Jemaat Keluarga Allah. Ya buat semua aja buat pemirsa. Ya udah buat pemirsa semuanya. Ketika kita itu sudah ada iman, terlebih kita percaya sama Tuhan Yesus itu penyelamat kita, jangan pernah kita itu sedikit pun sanksi, meragukan sanksi, ataupun kita itu memberi celah untuk hal-hal yang tidak baik. Negatif apapun. Terus kalaupun kita terlebih kalau kita sudah ada gereja, tolong benar-benar saudara-saudariku, kita harus taat menaati peraturannya. Kita harus benar-benar apapun itu walaupun tidak mudah, entah itu alam atau apapun, itu jangan dijadikan sebuah penghalang. Jangan jadikan penghalang. Justru apapun penghalangnya itu entah itu dari alam atau dari siapapun orang, kita tetap percaya sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun itu benar-benar percaya penuh banget. Oke, Ibu Nur terima kasih sudah bercerita panjang lebar, sudah menceritakan bagaimana mengenal Tuhan Yesus dan mengalami banyak mujizat. Ya, amin. Terima kasih untuk kedatangannya ya. Terima kasih. Oke pemirsa, demikian ya bagaimana Ibu Nur yang dari tidak mengenal Tuhan, tapi tetap banyak masalah, tetapi Tuhan justru menunjukkan kuasanya yang dahsyat. Dan di semua masalah demi masalah tetap bisa dilalui dengan mujizat demi mujizat. Itulah kehebatan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya menyelamatkan, tapi dia juga
menuntun step demi step untuk anaknya bisa terus mengenalnya. Oke, sampai di sini ya Zona Mujizat. Minggu depan kita akan cerita zona mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.